Ya, masih dengan sekilas market di analisa fundamental dasar. Pada pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang top-down approach, bottom-up approach, serta kita mulai mengenal rasio keuangan untuk membandingkan ya antara satu emiten dengan emiten yang lain di industri yang sama ya, tentang mengenal rasio keuangan ya. Nah, ini rasio-rasio dasar yang sangat umum investor pakai untuk membandingkan salah satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Kemarin kita sudah membahas dividend yield. Nah, hari ini kita akan membahas tentang earning per share dan PE ratio atau price to earning ratio, sering disingkat PER ya. Tapi saya akan ulas lagi tentang dividend yield ya. Nah, dividend yield merupakan tingkat pengembalian dalam bentuk dividen. Nah, jadi dividend yield ini kita membandingkan antara emiten A dengan emiten B, dividennya lebih besar yang mana? Nah, lebih besarnya itu bukan berupa nominalnya, tapi adalah persentasenya yang kita bandingkan. Nah, sebagai contoh berikut ya, saham Indofood ya, saham Indofood dividennya 257 per lembar. Harga saham Indofood adalah 6.375 per lembar. Jadi yieldnya atau dividen yieldnya adalah sebesar 4,05% ya. Jadi tingkat return dari Indofood pada tahun tersebut adalah 4,05% ya. Nah, kemudian angka 4% ini bagus atau tidak? Nah, kita bisa bandingkan dengan emiten-emiten yang satu jenis atau seindustri ya. Nah, di industri consumer, kompetitor dari Indofood ada Unilever, ada Mayora, ada juga Japfa. Nah, jadi di sini harga Indofood 6.300, dividennya 250, jadi yieldnya hanya 4,05%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Unilever dan Japfa, itu mereka punya yield 4,11 serta 4,54%. Jadi Indofood ini yieldnya masih di bawah dari Unilever dan Japfa. Sedangkan Mayora punya yield paling kecil ya, cuma 1,47%. Jadi dividennya sangat kurang menarik ya kalau dibandingkan dengan yang lain. Jadi kesimpulan dari perbandingan ini, secara apa? Secara dividen Japfa memiliki imbal hasil terbesar. Jadi kalau kita investor yang kita lebih cenderung mementingkan dividen, maka dividen yield ini dibutuhkan untuk membandingkan ya. Lebih besar yang mana yieldnya antar dividen emiten A dengan emiten B ya. Nah, kemudian setelah dividen yield, kita akan membahas tentang earning per share ya. IPS adalah besaran laba bersih dari suatu perusahaan untuk tiap lembar sahamnya. Jadi kita bisa bayangkan ya kalau suatu perusahaan punya laba, yang sebelumnya kita hitung adalah dividen ya, yang tadi kita hitung adalah dividen. Nah, tapi yang saat ini kita hitung dalam earning per share ini adalah seluruh labanya ya. Jadi kalau seluruh labanya dibagikan ke pemegang saham, itu hasilnya berapa? Tapi angka ini adalah angka estimasi ya, bukan berarti akan dibagikan, tapi kita hanya apa ya? Sebutannya kita hanya mempunyai gambaran apabila laba perusahaan dibagikan seluruhnya. Contohnya, laba bersih XYZ adalah 1 triliun ya. Sedangkan jumlah saham beredar adalah 1 miliar lembar. Jadi EPS atau earning per share atau laba per saham 1 triliun dibagi 1 miliar. Jadi Rp1.000 ya. Jadi setiap satu lembar saham XYZ punya potensi laba 1.000. Ya, jadi ini hanya sebagai gambaran kalau seluruh labanya dibagikan kepada seluruh pemegang saham, maka per lembar saham memiliki potensi sebesar Rp1.000 ya dari labanya ya. Nah, dari angka IPS ini yang nanti akan dibandingkan dengan harga saham dan dividen untuk menilai apakah harga saham XYZ termasuk murah atau mahal. Nah, IPS ini belum bisa kita bandingkan ya. Angka IPS ini belum bisa kita bandingkan dengan emiten-emiten lain ya. Yang kita bandingkan adalah nanti persentasenya atau dari PER ya. Nah, setelah dapat EPS, kita bisa hitung apa itu PER atau price to earning ratio ya. Setelah mendapatkan EPS, kita akan menghitung PER ya. Cara hitungnya adalah
harga saham dibagi IPS. Jadi dengan rasio per ini ya, kita bisa tahu bahwa harga saham saat ini sudah berapa kali lipat dari IPS-nya atau sudah berapa kali lipat dari laba per sahamnya. Contoh ya, berikut saham XYZ adalah Rp5.000 ya harga sahamnya. Sedangkan IPS-nya adalah 1.000. Laba per sahamnya 1.000, sedangkan harga sahamnya 5.000. Jadi per dari saham XYZ adalah 5.000 per 1.000, yaitu 5. Ya, jadi harga saham XYZ saat ini sudah 5 kali dari IPS-nya ya. Jadi PI itu tujuannya untuk itu atau per ya. Price earning tujuannya untuk mengetahui ya sudah berapa kali harga sekarang dari labanya ya. Nah, berikut contoh perbandingan dari per. Nah, di sektor consumer lagi ya, tadi dengan Indofood, Unilever, Java, dan Mayora. Indofood punya harga 6.300 sekian dengan IPS 1.075 ya. Jadi Indofood saat ini pernya sudah 5,9 kali. Nah, 5,9 kali ini murah atau mahal? Relatif ya, kita bandingkan dengan yang sejenis di industri sejenis dengan emiten yang lain. Berikut Unilever, pernya 22 kali, Java 10 kali, Mayora 19 kali. Artinya apa? Artinya saham Unilever, Java, dan Mayora itu sudah berkali-kali lipat dari labanya. Jadi harga saat ini sudah jauh berkali lipat dari laba per sahamnya. Nah, oleh karena itu, Indofood bisa kita bilang menjadi saham yang paling murah karena harga saat ini baru 5,9 kali dari laba per sahamnya. Ya. Jadi, dari perbandingan PER atau price to earning ratio, ya berdasarkan PER, Indofood itu paling murah ya berdasarkan rasio PER. Nah, untuk rasio-rasio lainnya akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih.